Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbihi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak dan Ibu wali santri TKA yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatul iman wa nikmatul Islam wa nikmatul sihah wa nikmatul istiqomah, sehingga pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah kaki kita untuk hadir di majelis kajian wali santri yang kita adakan sebulan sekali. Semoga setiap langkah yang sudah kita niatkan dari rumah menuju ke tempat ini, Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah berikan keberkahan waktu dan usia kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa sikoh di jalannya. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki di bulan Syawal. Hari yang keberapa ini Bu? Bulan Syawal? Ya, bulan Syawal yang ke-20 ya. Suasana masih lebaran ya. Maka kami selaku kepala unit TKA ya, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim ya. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan puasa kemarin ya. Kemudian Allah menjadikan diri kita ini menjadi hamba yang la'allakum tattaqun. Kemudian mungkin ini juga baru perdana ya, kita kajian wali santri setelah bulan Ramadan kemarin kita tiadakan. Alhamdulillah di bulan Syawal ini kita bisa mengadakan, semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala,
setelah kita meninggalkan bulan Ramadan, maksudnya bulan Ramadan sudah berlalu, kira-kira ada dampaknya atau beda Bu di bulan Ramadan dengan bulan Syawal? Tentunya berbeda. Di bulan Ramadan kita mulai mudah tilawatul Quran, kemudian kita mudah bersedekah, berinfak. Setelah bulan Ramadan berlalu, sudahkah kita ini beristiqomah dalam kebaikan? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mentarbiyah kita di bulan Ramadan kemarin itu apa? Agar menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar apa? Kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa yang menjadikan manusia ini agar apa? Menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa ini kaitannya itu dengan apa? Akhlak, adab. Maka Allah ingin mentarbiyah di bulan Ramadan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tentunya nanti di bulan selanjutnya itu kita senantiasa tersibogoh, tercelupi atau sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Bukan pas hari raya atau bulan Syawal. Seorang ulama, beliau menyampaikan, Ibnu Rajab dalam kitab Latiful Ma'arif menjelaskan, laisal 'id liman labisal jadid, wa innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Bukan disebut hari raya orang yang memakai baju baru. Tidak disebut hari raya orang yang hanya sekedar memakai baju baru atau memiliki baju baru. Saya yakin banyak di antara kita di hari raya bajunya baru jadi. Bajunya baru. Anak-anak baru, maksudnya baju anak-anak juga baru. Akan tetapi wa innamal 'id, dan sesungguhnya hari raya itu apa? Liman ta'atuhu tazid, adalah orang yang apa? Ketakwaannya ini bertambah. Maka seseorang ketika setelah bulan Ramadan ketakwaannya memiliki ketakwaan yang bertambah, inilah orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan atas sibuk pendidikan Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Ketakwaannya ini bertambah. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu orang yang bertakwa ini tadi yang sudah saya sampaikan adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Apa indikator orang itu dikatakan baik itu apa? Orang dikatakan seorang ini bagus, baik itu indikatornya apa? Cirinya apa? Cirinya orang dikatakan seorang si fulan ini orang yang baik. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Orang dikatakan baik. Orang dikatakan akhlaknya baik itu apa? Apa Pak? Apakah yang sering sholat ke masjid, sering puasa, atau gimana? Gimana Pak?
apa? Orang dikatakan akhlak baiknya, dikatakan orang baik itu cirinya apa? Apa Bu? Pernah nggak kita itu dikatakan orang baik? Apa? Seorang dikatakan memiliki akhlak yang baik itu yang seperti apa? Salah satunya, ini salah satu ya, salah satu orang dikatakan baik ya, maka kita bisa melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah ya ditanya salah seorang laki-laki ya, anna rajulan sa'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyul muslimin khair ya. Ada seorang laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyul muslimin khair, siapakah seorang muslim yang baik itu? Yang memiliki akhlak yang baik itu siapa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qal man salima muslimun min lisanihi wa yadihi." Orang muslim dikatakan baik adalah orang muslim yang lain itu selamat dari lisannya dan tangannya. Ini termasuk ciri-ciri orang baik. Berapa banyak orang yang tidak bisa apa? Menjaga lisannya. Tidak bisa menjaga lisannya. Kita pernah dengar seorang sahabiah itu menceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan ini kalau malam mendirikan sholat, artinya dia mulai. Kemudian ketika pagi hari dia menunaikan puasanya. Tapi dia itu suka apa? Menggibah, suka merendahkan orang lain. Maka Rasulullah mengatakan fitnah, tempatnya adalah neraka. Maka salah satu indikator orang itu dikatakan baik adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Bisa menjaga lisannya. Berapa banyak orang yang tersakiti ya karena ucapan orang lain, atau mungkin dalam berumah tangga ya, dalam berumah tangga kadang apa, miskomunikasi atau mungkin dengan ucapan-ucapan yang tidak baik itu menjadikan apa, seseorang itu sakit hati. Apalagi kalau kita dalam bermasyarakat, dalam berteman, maka penting bagi kita ini untuk menjaga lisan. Ya, saya yakin Bapak dan Ibu memiliki HP itu banyak grup SD, grup SMP, ya, grup SMA, grup kuliah, grup Dawis, grup RT. Itu ada sebagian mungkin di grup itu ketika dia ngomong, ya, kemudian menjadikan seseorang itu sakit hati, akhirnya keluar grup. Enak betul. Ada. Itulah kenapa seorang muslim itu dikatakan baik, manakala seorang muslim yang lain itu selamat dengan lisannya, dengan tangannya. Artinya apa? Lisannya ini dijaga supaya apa? Tidak menyakiti orang lain. Ya. Maka orang-orang yang bertakwa itu orang yang memiliki akhlak yang baik. Ya.
Maka orang yang bertakwa ini ya senantiasa apa? Dengan kebaikannya ini dicintai oleh saudara-saudaranya. Ya. Dicintai oleh saudaranya, temannya, tetangganya dan orang-orang yang lain, orang-orang yang di dekat kita. Ya. Kemudian apa? Kadang seseorang ini lisannya sudah selamat, diam, tapi kadang tangannya. Kalau di HP itu kan tangan yang berbicara. Lisannya tidak mengucapkan, tapi apa? Tangannya ini ngetik. Maka benar sekali yang disampaikan Rasulullah, ya kan? Ternyata apa? Ya, tangan ini kadang sering melakukan kesalahan. Ternyata apa? Dengan mengetik, ya, mewakili dari berbicara, ngomong seenaknya, atau dengan jari kita ngirim poster yang tidak-tidak. Nah, itu juga bagian bagaimana seorang muslim dengan muslim yang lain itu terselamatkan dengan apa? Lisan kita dan tangan kita. Ya, itu salah satunya. Ya, salah satu. Ya. Kemudian apa? Yang kedua adalah orang dikatakan baik. Ya, ya tadi yang pertama bisa menjaga lisan dan menjaga tangan. Yang kedua adalah orang yang senantiasa membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Ya, ini penting sekali. Ya. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ala wa inna fi jasadil muqdah." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jiwa manusia itu ada segumpal daging. Wa idza sholahat jasadu kullu. Dan apabila segumpal daging ini itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya, seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging ini rusak, fasadat jasadu kullu, maka akan rusak jasadnya. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana agar diri kita ini senantiasa membersihkan hati kita, ya, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Kita sudah ketahui, ya, penyakit-penyakit hati itu banyak sekali. Apa salah satunya? Ya, sum'ah, riya, iri, dengki, hasad, ya, kemudian ujub dan sebagainya. Maka orang yang dikatakan baik, ya, memiliki akhlak, dia itu tidak pernah benci kepada saudaranya, ya, tidak pernah benci kepada saudaranya. Maka dia senantiasa husnudzon, berprasangka baik, ya, berprasangka baik. Maka kalau misal ya diri kita ini, ya, apalagi kalau kita ini di masyarakat, ya, hidup di masyarakat, tentunya kita ini adalah makhluk sosial, ya, makhluk sosial. Kadang, ya, seseorang ini apa? Di dalam bermasyarakat, ya, mendengar celutukan-celutukan, ya, maka kita ini apa? Gak usah diambil hati, gak usah terlalu apa? Kita senantiasa husnudzon, ya, atau tetap berbuat baik, ya, tetap berbuat baik kepada mereka. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyakit hati, ya, yang sering dilakukan, ya, maksudnya apa?
tentang mungkin apa menggibah, memfitnah itu kadang sering sekali. Kadang seseorang ini mendapatkan berita langsung dipercaya, tidak tabayun kepada orang yang mendapatkan berita itu enggak ditabayun, udah kita diterima aja. Berapa banyak orang mendapatkan fitnah, mendapatkan fitnah ini menjadikan apa? Seseorang ini yang benci. Bahkan kemarin itu di berita itu ada seseorang karena sering difitnah, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, dan itu nyata. Karena sering difitnah, akhirnya apa? Dia bunuh diri. Pernah dengar beritanya yang baru kemarin itu, viral seorang pemuda gara-gara apa? Dia itu ngecas HP, ngecas HP di teras Indomaret atau Alfamaret. Kemudian karena terburu-buru, dia itu salah ambil HP orang lain. Karena kadang dia ngecas kan banyak orang, salah ambil. Kemudian yang kehilangan HP itu nelpon di HP-nya. Baru ternyata ini bukan HP-nya, diangkat ya dikembalikan. HP-nya dikembalikan, tapi apa? Difitnah, malah mencuri. Difitnah dengan apa? Mencuri. Akhirnya apa? Kalau mau damai, nggak dilaporkan, akhirnya kayak diperas. Padahal dia hanya seorang kuli, seorang pedagang kaki lima. Kemudian akhirnya karena tekanan batin, nggak punya uang, akhirnya apa? Bunuh diri. Dan itu nyata. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagaimana agar diri kita ini memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang bersih. Maka dari penyakit hati ini tentunya ada obatnya. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa obat-obat hati itu yang menjangkiti hati kita ini, penyakit hati yang menjangkiti kita, tentunya ada obatnya. Kita sering mendengar tombol hati itu ada berapa? Ada 5. Tombol hati itu ada 5. Yang pertama apa Bu? Tombol hati ada 5. Yang pertama apa? Apa? Baca Quran lan maknane, Salah satu obat hati adalah senantiasa apa? Membaca Al-Quran. Coba kita introspeksi diri. Di bulan Ramadan kita bisa hatam sebulan. Selama bulan Ramadan kita hatam berapa kali Bu? Mudah hatam sekali, mudah ya. Ini sudah Syawal yang ke-20, kan? Sudah juz berapa Bu? Tilawahnya sudah juz berapa? Sudah juz berapa Pak? Ini sebagai apa? Muhasabah. Di bulan Ramadan begitu mudah kita tilawah Al-Quran. Setelah bulan Syawal ini, sudah berapa juz yang kita baca Al-Quran? Maka kita luangkan, kita sempatkan tetap untuk apa? Membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini apa? Sebagai obat, syifaa'ul linnas. Untuk apa? Obat bagi manusia. Menjadi penawar, menjadi obat bagi manusia penyakit hati.
Kadang penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis, tapi bisa disembuhkan oleh dengan lantaran kita tilawah Al-Quran, mengharapkan kesembuhan. Insya Allah akan memberikan kesembuhan. Bisa memberikan kesembuhan. Dan penyakit-penyakit fisik, penyakit-penyakit fisik ini bermula dari penyakit hati. Penyakit-penyakit fisik ini bermula dari penyakit hati. Maka yang sering saya pernah membaca atau melihat keterangan dari salah seorang dokter, banyak penyakit-penyakit fisik, penyakit dalam antara laki-laki dan perempuan, mana yang sakit penyakit dalam? Laki-laki atau perempuan? Ternyata banyak perempuan. Iya. Penyakit-penyakit kanker itu justru malah banyak perempuan. Walaupun mungkin bapak-bapaknya perokok kebul-kebul, tapi jarang yang sakit kanker. Tapi malah ibu-ibunya. Banyak dari kaum perempuan ini banyak menderita kanker. Kanker rahim, kanker apa gitu. Kenapa? Kadang sering perempuan ngendem bahasanya ngendem rosok ini bahasanya batin, batin. Kemudian batak gitu. Sering kayak gitu. Sehingga kadang kalau nggak diekspresikan, lama-lama nanti menjadi penyakit-penyakit fisik, penyakit-penyakit fisik. Maka Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, dengan kita banyak tilawah dan memaknai, mentadabburi Al-Quran, nanti Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita ini hati yang lembut, hati yang senantiasa dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentadabburi Al-Quran. Melihat kebesaran Allah, melihat ternyata di Al-Quran ada seperti ini. Ternyata ini bahwa kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Tapi kadang kita jarang sekali berinteraksi dengan Al-Quran. Akhirnya tersesat. Kalau kita tidak bisa baca, contoh kecilnya, kalau kita tidak bisa membaca Google Map itu aja akan tersesat. Coba kan 30 meter belok kanan, kita setelah 30 meter belok kanan, itu jauh sekali nanti. Maka Al-Quran ini sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, yang isinya sudah menjadikan seorang hamba ini menjadikan pedoman hidup, menjadikan seorang ini sudah dikasih buku pedoman supaya tidak tersesat, supaya manusia ini hidup bahagia dengan Al-Quran. Maka kita harus banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dengan tilawatul Quran, mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, tombol hati yang kedua apa Bu? Sholat malam. Di bulan Ramadan kita mudah sekali di bulan Ramadan kita mudah bangun malam. Sahur jam berapa biasanya? Jam 3 atau setengah 4. Katakanlah kita sahur setengah 4 Kita sudah bangun. Bangun sahur mudah atau berat atau ringan Bu? Berat. Mudah, Masya Allah.
Kira-kira setelah bulan Ramadan di bulan Syawal ini masih bangun badan? Alhamdulillah, ya kan? Bangun karena apa? Allah ingin apa? Mendidik kita di bulan Ramadan. Ya, bangun sahur, sebelum sahur kita sudah mulai dulu. Sebelum sahur kita sholat malam dulu, ya. Kadang kalau kita bangun, cuci muka, sahur, rasanya itu males, makan itu tidak enak. Tapi diawali dulu dengan apa? Sholat. Insya Allah nanti makannya juga akan semangat, nggak rasa-rasa. Karena apa? Ketika sahur itu ada keberkahannya. Tasaharu fa inna fis suhur barokah. Ya, bersahurlah. Sesungguhnya di waktu sahur itu, kan sesungguhnya di makan sahur itu ada keberkahan. Maka kemarin di bulan Ramadan Allah ingin mendidik kita agar senantiasa bangun malam untuk sahur, untuk qiyamul lail, ya, selama sebulan, ya. Kebiasaan yang sebulan kita laksanakan, insya Allah setelahnya itu akan mudah, ya, akan mudah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi tilawah, kemudian yang lain, yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh, masya Allah. Maka hadir di majelis, ya, kajian wali santri ini itu kumpul dengan orang-orang soleh. Nanti bisa sharing, ya, ketemu, ya. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, ya, berkumpul, berteman, tentunya kan harus saling mengenal. Saya tanya coba, kira-kira ibu-ibu ini sudah saling kenal atau belum? Ya, coba Bu, bapak-bapaknya sudah saling kenal belum? Ya, yang hadir di sini sudah saling kenal belum? Ya. Ada yang bisa menyebutkan nanti, ya, yang ibu-ibu yang umahat ini, ada yang bisa menyebutkan wali santri yang ada di sini 10 orang aja dapat hadiah. 10 orang. Ada yang berani menyebutkan nama-nama wali santri 10 orang. Iya, tapi Nama aslinya, bukan nama anaknya. Ya, nanti dapat hadiah. Ya, ada yang berani? 10 orang ya Bu, 10 orang. 10 orang. Misal saya Ustaz, mana sebutkan aja orangnya dia atau enggak. Berani enggak? Ya. Maka kalau kita ingin berkumpul dengan orang-orang soleh, ya, setidaknya, ya, saling mengenal. Ini kan insya Allah ini adalah orang-orang soleh dan solehah. Ya, kumpul kenalan. Jangan sampai nanti pas papasan kayaknya ini saya pernah lihat siapa ya gitu. Jangan sampai. Coba Bu, kenalan Bu. Samping-samping enggak apa-apa. Kenalan. Silakan kenalan Pak. Ya, silakan. Ya. Kenalan Bu. Minta tolong silakan kenalan yang belum kenal samping-sampingnya. Kenalan enggak apa-apa. Silakan saya kasih waktu kenalan. Ya, saya kasih waktu untuk berkenalan. Biar kenal. Silakan boleh dari belakangnya, sampingnya kenalan. Ya. Monggo Pak, kenalan Pak. Padahal sering ketemu, kantor anaknya sekolah, dia kan ketemu. Tapi gak nanya. Ya.
Sudah kenalan Bu? Sudah berapa orang yang sudah dikenal? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berkumpul dengan orang-orang saleh ini sangat penting sekali, sangat dianjurkan. Dan seseorang ini akan dikumpulkan apa? Dengan orang-orang yang bahasanya apa? Ya sudah sesuai dengan kebiasaan. Saya yakin kalau orangnya itu misal kita tinggal di masyarakat, ya, kalau kita rajin sholat, ya kan bertemu dengan orang-orang yang di masjid. Kalau orangnya kumpul pengen sukanya bergadang, ya nanti cari komunitas di lingkungan itu orang yang suka bergadang. Itu pasti, ya, itu pasti. Maka penting sekali kita ini berkumpul dengan orang-orang saleh. Salah satunya adalah yang pertama untuk saling menasehati. Ya. Kenapa kita ini harus berkumpul dengan orang-orang saleh? Karena yang pertama saling menasehati. Yang kedua adalah saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Wah, si fulan ini masya Allah ya rajin, dan saya juga harus mengikuti. Iya kan? Wah, ini si fulan ini tilawah ini, nanti akan mengikuti. Oh, si fulan ini sudah bisa belajar Al-Quran, bisa ngaji, aku harus bisa. Ya, nanti diajari. Ya. Kemudian apa? Berkumpul dengan orang-orang saleh. Yang ketiga adalah menjadikan orang-orang yang berteman ini mendapatkan manfaatnya, mendapatkan manfaatnya dari kebaikan-kebaikan. Tentunya kita akan ada muncul rasa ingin melakukan kebaikan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, walaupun mungkin dengan nominal atau mungkin dengan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Maka Rasulullah SAW beliau menyampaikan, ya, dalam urusan dunia kita disuruh melihat orang-orang di bawahnya. Unduru ilaman huwa asfala minkum. Ya, lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian itu melihat orang-orang di atas kalian. Maka ke dalam berteman dengan orang-orang yang solih, ya, nanti kita akan mendapati, masya Allah, si fulan ini ternyata seperti ini. Ya. Maka menjadikan diri kita ini bersyukur. Ya, alhamdulillah bersyukur. Ya. Lihatlah orang-orang yang di bawah kita dalam urusan dunia, agar menjadikan diri kita ini hati yang banyak bersyukur kepada Allah. Lihatlah orang-orang yang di bawah kita. Ya. Tentunya apa? Melihat orang-orang di bawah kita itu bukan untuk merendahkan, tapi untuk mensyukuri atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah melihat orang-orang yang di atas kita. Kalau kita melihatnya orang-orang di atas kita, menjadikan diri kita itu malah kufur, tidak mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Coba ketika kita melihat kumpul dengan orang-orang orang-orang kaya, ya Allah begini ya, bisa beli mobil, ya kan? Bisa beli emas, masya Allah, misal seperti itu. Maka menjadikan diri kita ini malah nggak bersyukur. Kalau kita dalam urusan dunia kok melihat orang-orang di atas kita, yang ada itu malah kufur, bukan bersyukur. Ya. Maka di bulan Ramadan dengan berpuasa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh,
rasanya lapar itulah kadang orang-orang yang dirasakan orang-orang yang di bawah kita, menjadikan diri kita bersyukur. Kita haus, ternyata ya. Kalau kita tidak puasa, kalau haus ya minum, kalau lapar makan, tidak bisa merasakan sampai lapar kebangetan gitu ya. Maka Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat orang-orang yang di bawah kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kemudian sebaliknya, dalam urusan akhirat, sebaliknya kita melihatnya itu adalah orang-orang yang di atas kita dalam hal urusan akhirat. Dalam urusan dunia kita melihat orang-orang yang di bawah kita agar kita itu bersyukur, tapi dalam urusan akhirat kita melihat orang-orang yang di atas kita. Maksudnya apa? Lihat orang-orang yang semangatnya, ya Allah, si fulan ini masih sepuh tapi rajin ke masjid. Ya, ada yang sehat itu apa? Terasa berat. Ya. Kalau kita melihatnya itu dalam urusan akhirat, insya Allah akan semangat, menjadikan diri kita ini semangat untuk mengejar, termotivasi. Ya, aku harus bisa, ya kan? Harus bisa. Dan kita harus melihat seseorang di atas kita itu bukan masalahnya. Bisa jadi kita itu melihat anak kita. Coba, Masya Allah anak kita ya masih SD sudah hafal juz 30, ya. Bapak Ibu ya, itu seharusnya semangat. Wah, harus semangat. Ya Allah, dulu saya SMP, SMA belum bisa Al-Quran. Ini anak saya masih SD sudah lancar baca Al-Quran. Itu kan semangat, termotivasi. Ya. Melihat semangat-semangat orang yang di atas kita, ya. Insya Allah nanti akan termotivasi. Ya. Akhirnya apa? Termotivasi menghafal seorang sama anaknya. Atau mungkin apa? Ada wali santri yang belum bisa baca Al-Quran, minta diajari anaknya, lu ajari dulu kali. Ajarin, tidak masalah. Ya. Bapak pengen bisa baca Al-Quran, ibu pengen bisa baca Al-Quran. Ini menjadikan diri kita ini apa? Semangat dalam kebaikan-kebaikan ketika kita melihat orang di atas kita. Ya. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, obat hati yang keempat adalah puasa. Puasa Ramadan ringan atau berat? Ringan insya Allah. Puasa Ramadan itu ringan. Sekarang puasa Syawal, ringan atau berat? Wah, berat. Berat sekali. Saya sudah mencoba ya kan, puasa, tahu-tahu disuguhi masih gimana? Ya semoga nanti sebelum akhir bulan Syawal ini sudah bisa puasa 6 hari ya, yang sudah Masya Allah Alhamdulillah ya. Jadi puasa Syawal ini justru kadang makanannya itu banyak ya, lebih berat daripada puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan sahur sering saya beberapa kali puasa itu ya tidak sahur ya kan, tidak sahur ya. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah. Kemudian yang kelima setelah puasa, yang kelima apa? Zikir ya zikir wangi lakon melaksanakannya. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, zikir ini ya amalan
yang ringan, tapi pahalanya itu berat sekali. Ya. Berat sekali. Ya. Jadi zikir ini mudah diucapkan dan pahalanya ini besar sekali. Maka hendaknya diri kita ini senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir ya, bisa dilaksanakan di mana saja. Ya. Sambil ngerasain lombok ya subhanallah. Bisa benar? Bisa kan? Daripada ngerasain lombok malah nonton TikTok. Ya, sambil zikir subhanallah. Kalau kita naik kendaraan pas nanjak baca apa? Baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas turun subhanallah, subhanallah. Pas datang alhamdulillah, astagfirullah. Karena di jalan itu banyak godaannya. Ya kan? Astagfirullah. Banyak istighfar. Ya. Banyak alhamdulillah, banyak istighfar. Di jalan itu banyak godaannya. Makanya harus banyak istighfar. Ya kan? Naik motor, ya kan, lampu merah, sampingnya perempuan pakai celana segini, ya kan? Coba. Atau diselip aromanya wangi, ya kan? Itu kan fitnah. Ya. Makanya kita banyak istighfar. Ketika lulus itu banyak istighfar. Pas datang itu karena banyak godaannya, banyak kemaksiatannya. Bahwa dari itu yang dimauti Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit yang kami sampaikan. Semoga kajian sore hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan, banyak menjadikan diri kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dari itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin ini sedikit yang kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.